Satu yang paling berkesan saya, yang tidak pernah saya lupakan, ketika mendarat di Medan dulu sebelum pandemi loh. Kayak sekarang mungkin sudah beda. Saya masih ingat betul. Ketika dari airport saya dijemput oleh driver sampai perempatan lampu merah, dari jauh hijau terus kuning nyala. Cedit, 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 kuning. Saya pikir sama supirnya akan direm. Cut, enggak tuh. Malah tambah gas. Wing. Wah, saya pikir ini di Jawa kalah ini. Di Jawa traffic light hanya 3 loh. Hijau, kuning, Medan 4 deh. Saya tanya, ketika di gas saya bilang, Pak, merah Pak. Supirnya dengan tenang nih, tenang saja Pak Pendeta. Itu masih merah muda. Belum merah kali katanya. No. Saya percaya, saya rindu Medan 3 tahun nih, hampir 3 tahun saya kembali baru ada di Medan. Saya percaya kok, lawatan Tuhan, penjagaan Tuhan tetap sempurna untuk Medan. Yang setuju katakan amin. Amin. Percaya kuasanya besar. Yang setuju katakan amin. Percaya kuasanya besar, amin. Kasihnya juga besar. Nah, aminnya tinggal 3. Kasihnya juga besar. Yang percaya kasih Tuhan besar angkat tangan. Amin. Ayo, pandemi panjang loh. Kasih yang kayak apa ya? Tapi kita mau belajar yuk. Saya percaya bahwa Tuhan bisa pakai apa saja dan siapa saja. Yang setuju katakan amin. Kemarin ketika saya di rumah persembahan ngisi doa puasa, Tuhan bisa pakai ayam loh. Untuk mengingatkan Petrus loh. Petrus pernah lupa atau pernah menyangkal Yesus. Firman Tuhan mengatakan, engkau akan menyangkal aku 3 kali. Yesus mengatakan begitu sebelum kejadian ditangkap loh. Petrus, engkau akan menyangkal aku 3 kali sebelum ayam. Benar ada ayatnya? Tuhan pakai ayam loh. Bayangkan, Petrus mulai menyangkal Yesus 2 kali. Menyangkal yang mau nyangkal yang ketiga kali. Saya percaya kok Tuhan sudah siapkan ayam kok. Loh benar kok. Di sana cari ayam yang berkeliaran tuh gak ada. Saat itu kok yuk ada ayam. Benar. Saya percaya ketika Petrus mau menyangkal yang ketiga, ayam tuh sudah nungguin. Kapan nih nyangkal yang ketiga? Kapan yang ketiga kali? Begitu Petrus menyangkal yang ketiga kali, ayam langsung Lalu firman Tuhan mengatakan, maka teringatlah Petrus. Siapa yang ngingetin? Hai, keren loh. Sekarang ayamnya di mana? Mungkin sudah jadi Kentucky, Bang. Tapi saya percaya kok Tuhan bisa pakai apa saja, Tuhan bisa pakai siapa saja, bahkan Tuhan bisa pakai yang ada di tempat ini. Yang setuju katakan amin. Amin. Percaya kasihnya besar? Dalam keadaan begini juga kasihnya besar, amin. Tenane yang benar. Ayo kita mau belajar yuk. Seperti apa sih? Sekali lagi yuk angkat tangan yang percaya kasihnya besar. Yes. Kejadian 22 ayat 1, 2, 3. Saya bacakan ayat 1, ayat 2 seluruh jemaat, ayat 3 bersama-sama. Kejadian 22 ayat 1, setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sautnya, ya Tuhan. Ayat 2, firmannya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Ayat 3 bersama-sama yuk, 2, 3. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Abraham, ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Amin. Percaya Tuhan kasih? Jujur yuk. Abraham menanti Ishak berpuluh tahun. Ketika Ishak beranjak dewasa, firman Tuhan kepada Abraham,
serahkan, berikan anakmu yang tunggal yang kau kasih, yakni Ishak. Menanti puluhan tahun, serahkan Ishak, jadikan korban bakaran. Bahkan nanti di ayat selanjutnya ada sembelih Ishak. Saat itu kasihnya di mana ini? Jujur, ketika hari-hari ini juga kita mungkin mengalami yang sama. Pandemi panjang, banyak teman saya yang gak tahan, Tuhan panggil dan sebagainya. Di mana kasih itu? Sebentar, saya kalau khotbah jemaat diam semua begini saya tegang loh. Yang di atas takut, Pak. Ada yang cuma gini. Tapi jujur yuk, saat Abraham diminta serahkan, berikan anakmu yang tunggal, yang kau nanti sudah puluhan tahun loh, jadikan korban bakalan sembelih dia. Enggak nyaman loh. Tapi kita ngerti kisah ini. Sama-sama dengan saya yuk, taat. Sama-sama dengan saya katakan yuk, taat. Abraham taat. Sehingga dia diberkati luar biasa. Tapi kita tahu loh, tanpa nawar lagi, tanpa meminta kepada Tuhan untuk dispensasi dan sebagainya, tanpa tawar loh, Tuhan lakukan. Padahal kita tahu bahwa Abraham ini paling pandai, paling pintar untuk nawar dengan Tuhan loh. Abraham jago sekali loh. Ketika Sodom dan Gomorrah akan dibinasakan, Abraham nawar loh. Padahal di sana hanya ada siapa? Lot, keponakan, hanya keponakan Abraham. Tuhan berkata, aku akan binasakan Sodom Gomorrah karena kejahatan yang luar biasa. Abraham bertanya, apakah orang benar dan orang fasik akan kau binasakan semua, Tuhan? Tuhan berkata, jika ada 50 orang benar, aku akan luputkan, aku akan bebaskan Sodom dan Gomorrah. Abraham nawar loh. Potong cabhun deh, 10% deh Tuhan. Yes. 45 orang benar Tuhan. Tuhan masih jawab. Jika ada 45 orang benar, aku akan loloskan itu. Abraham mikir lagi. Dia pikir, wah kayaknya enggak ada 45 orang. 40 orang benar deh Tuhan. Tuhan kasih lagi. Terus turun lagi 30 orang benar, 20 orang benar, 10 orang benar dan selanjutnya. Saya enggak bahas Sodom Gomorrah. Yang saya hanya mengingatkan, Abraham ini jago sekali bernegosiasi dengan Tuhan. Di sana hanya ada Lot keponakannya, tapi ketika anaknya Ishak yang diminta, Abraham taat. Sama-sama dengan hambanya katakan yuk taat. Di balik kunci taat ini, Abraham diberkati luar biasa. Bahkan dikenal sebagai bapak orang beriman, bahkan dikatakan, siapa yang memberkati engkau Abraham, mereka akan terima berkat. Keturunanmu akan seperti bintang di langit, seperti pasir di pantai. Tapi sekali lagi, tapi ketika anaknya Ishak beranjak dewasa, serahkan anakmu, kayaknya enggak masuk akal. Tapi di balik ketaatan Abraham, saya percaya kok ada berkat yang luar biasa. Yang setuju katakan amin. Belajar yuk, ketaatan yang seperti apa yang Abraham ajarkan. Ayo sebelumnya sekali lagi dengan saya katakan yuk, taat. Yuk belajar dari Abraham. Bantu saya ayat 1. Ketaatan yang kayak apa Abraham ajarkan? Kembali ke Kejadian 22 ayat 1. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Tuhan berfirman. Ia berfirman kepadanya, dipanggilnya, Abraham. Lalu sautnya, saya percaya di balik ya Tuhan itu ada ketaatan. Yang setuju katakan amin. Ayat kedua enggak nyaman loh. Ayat kedua enggak nyaman loh. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal yang kau kasih Ishak, pergilah ke tanah Moria dan selanjutnya serahkan jadikan korban bakaran dan selanjutnya.
enggak enak loh buat Abraham. Dapat firman, Abraham, ya Tuhan, serahkan anakmu. Enggak enak buat Abraham. Tapi lihat ayat ketiga. Ayat ketiga, keesokan harinya pagi-pagi. Sama-sama dengan saya katakan yuk, keesokan harinya. Sama-sama dengan saya katakan yuk, pagi-pagi. Bangunlah Abraham, ia memasang pelana keledainya dan memanggil kedua orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Kapan dilakukan? Malam dapat firman, tidak enak firmannya, langsung loh keesokan harinya. Abraham tidak menunda-nunda firman Tuhan. Gak ada yang amin. Jangan tunda firman Tuhan. Ini yang Abraham ajarkan. Jangan tunda firman. Yang setuju katakan amin. Suami istri. Istrinya mana Pak? Aduh, habis berantem. Ini aja habis jengkelan nih langsung pindah dari sini pindah ke sana malah ya. Suami istri yang datang bareng-bareng yang duduknya kebetulan bersebelahan. Atau saya boleh minta tolong nggak? Yuk pindah duduk sebelah ini deh. Pindah, benar. Saya ngerjain jemaat takutnya nanti saya nggak diundang lagi. Coba pandang, masih suamimu asli? Suami-suami pandang masih istrinya asli? Saya mau nanya dulu nih, ada ayatnya enggak? Hai suami, apa katanya? Kasihilah. Ada ayatnya? Di mana? Alkitab, yes. Pasti jawaban benar kok itu kok, amin. Coba. Saya mau nanya Pak, suatu saat istrimu masak nasi goreng nasi, gosong pahit enggak karuan Pak. Enggak bisa dimakan Pak. Saya mau nanya Pak, mau tetap kasih atau bentak dia? Ayo jujur. Ayo kencang bener, jujur. Ini ibunya saking semangatnya, jujur. Ayo, jangan tunda firman Tuhan. Tetap kasihi dia. Amin. Ini, jangan tunda firman. Besok kalau mau bentak, ingat khotbahnya gitu ya. Amin. Tapi jangan senang-senang dulu Bu. Ada ayat lain loh Bu. Hai istri apa? Tampang kayak ini, biarpun wakil koordinator ibadah 3, tampang kayak dia kadang-kadang nyebelin loh Bu. Kalau di gereja semuanya malaikat. Kalau di rumah kadang-kadang keluar sebelnya loh, nyebelin loh. Jangan gini-gini Bu. Kalau lagi keluar nyebelinnya, saya mau nanya Bu, tetap mau tunduk atau seruduk dia Bu? Tunduk. Ini berikan tepuk tangan yuk. Jangan tunda firman. Yang setuju katakan amin. Anak-anak muda yang di sini yang masih single atau yang ada anak-anak muda yang belum menikah, angkat tangan. Yang masih muda nggak mau angkat tangan, tanggung sendiri risikonya loh. Ayo anak-anak muda yang belum married, yes. Jaga kekudusan. Sing amin malah yang sudah tua-tua. Amin. Yusuf jaga kekudusan. Yusuf yang takut akan Tuhan. Dia dipakai Tuhan luar biasa loh. Biarpun saat itu dia menjaga kekudusan, ketika diganggu oleh istri Potifar, namanya siapa? Tante Pot. Yes. Setiap hari katanya Yusuf yang cakep dipanggil Mas Ucup. Mungkin seperti itu loh. Yes. Tapi dikatakan firman Tuhan, Yusuf yang takut akan Tuhan tidak berbuat dosa. Amin. Setelah itu langsung jadi Perdana Menteri? Enggak loh.
masih difitnah dulu, dipenjarakan. Tapi dengar, ending akhirnya Yusuf yang terus tidak menunda firman Tuhan, dipakai Tuhan luar biasa. Berikan tepuk tangan dong, jangan tanggung-tanggung dong. Amin. Amin. Ada firman Tuhan lagi loh. Hai anak-anak, hormati, kasihilah, tunduk taati orang. Ada ayatnya? Enggak usah ngomong di mana. Ada ayatnya? Saya minta yang masih punya orang tua atau mertua angkat tangan. Awas loh. Yang masih punya orang tua. Ingat, yuk jangan tunda firman selama mereka masih hidup. Hormati, kasihi, sayangi dia. Perhatikan dia. Yang setuju katakan amin. Amin. Nah, ini ada cerita, jangan tunda. Ada cerita di Manado. Saya ngomong di Batak, lebih banyak orang Batak di sini. Ada orang Manado di sini. Ada deh. Manado keren loh. Dan saya percaya pantainya sebentar lagi akan kembali indah. Oh, Manado keren. Ini cerita tadi. Suka menunda firman Tuhan. Ada opa dan oma hidup berdua. Opa sudah 90 tahun lebih, oma juga sudah 90 tahun. Ada anak-anaknya loh. Tapi anak-anaknya saking sibuknya mungkin, saking sibuknya, sudah enggak lagi memperhatikan orang tuanya, sudah tinggalkan berumah sendiri, enggak lagi pernah datang, enggak pernah lagi memperhatikan orang tuanya. Tinggal hidup berdua, opa dan oma tinggal berdua, opa 90 tahun lebih, gigi sudah ompong. Mah, suatu saat opa sakit, masuk rumah sakit, yang nungguin hanya omanya, hanya istrinya saja. Ditungguin oma hampir tuan Tuhan, nyemungan. Oma juga sudah ompong, nyemungan. Opa makin turun staminanya, makin drop. Ngomong sama istrinya, sama oma, anak-anaknya sibuk sendiri, gak ada yang datang. Titip pesan sama istrinya, dia ngomong sama istrinya, "Mah, mungkin pesan terakhir, Ma, nanti kalau mama mati, nanti kalau bapak," dia bilang, "nanti kalau bapak mati, minta dipakain baju ini nih." Dia pesannya minta dipakain jas. Tapi orang Manado bilang baju terbuka di muka, baju tak buka di muka. Ngomong karena giginya udah hompong, "Nanti kalau bapak mati, pakain baju namungan di muka." Oma nangis, enggak bapak, opa sehat, kuat, pulih. Bener. Beberapa saat kemudian opa meninggal. Oma nangis, anak-anaknya baru datang setelah opa meninggal. Ya ini menunda firman, baru datang, baru nanya sama maminya, sama oma. "Mami, oma, opa pesan apa sebelum meninggal, Mi?" Omanya lupa, enggak pesan. Oh ingat ya. Opa pesan satu, minta dipakein baju tabuka di muka. Rupanya oma salah dengar. Oma pesan satu, minta dipakein baju pramuka. Anak-anaknya baru bingung nyari baju pramuka. Bener loh, entah nggak tahu dicarikan siaga atau penggalang, saya nggak tahu. Akhirnya bener, dapat coklat nih. Opa mati masuk peti mati pakai baju, pakai coklat sini, pakai merah putih, pakai sepatu cat, masih lagi pakai peluit, masuk peti mati pakai baju pramuka. Bonus tongkat pramuka. Masuk peti mati, taruh depan begini. Peti mati begini masih terbuka. Upacara penghiburan penutupan peti jenazah. Ibadah itu. Pelayat kan datang dari belakang. Pelayat mau lihat opa dulu. Dengan wajah melas, dia mau lihat opa, begitu sampai depan lihat opa, kaget. Lihat opa pakai baju pramuka, mau ketawa nggak enak loh ya. Kan nggak ada orang layat kok ketawa, nggak ada. Duduk sambil nahan ketawa, opa pakai baju pramuka. Ibadah penutupan peti dimulai. Datang mau ibadah, datang pemimpin pujian Leo yang di Manado, tenang aja. Datang Leo, mantep dia. Begitu sampai opa pakai baju pramuka. Sebetulnya mau nyanyi, "Tak usah ku takut." Sebetulnya mau membawakan lagu itu.
Tapi karena melihat opa pakai baju pramuka, mari yang hadir kita angkat pujian. Maju tak gentar. Karena melihat opa pakai baju pramuka. Datang pendeta Daniel, bukan Daniel Edi loh, dari Manado. Wah, pendeta bawanya Alkitab, mantap dia. Wah, begitu sampai opa, opa pakai baju, sebetulnya sudah disiapkan ayat, sudah kekal selama-lamanya di surga. Sebetulnya sudah siap ayat itu. Tapi karena melihat opa pakai baju pramuka, ini blank semua. Hadirin yang datang, cucu yang ditinggalkan, anak yang ditinggalkan, istri, oma yang ditinggalkan, jangan bersedih. Opa hanya mau pergi sebentar aja. Opa hanya mau camping, kemah saja. No. Hari ini sederhana kok. Apa artinya dari joke ini? Jangan tunda firman selama hidup. Lakukan. Yang amin cuma 2. Lakukan. Sama-sama dengan saya katanya, jangan tunda firman. Amin. Sampai penutupan peti, pendetanya ngomong, mari kita tutup peti dengan tepuk pramuka. No. Hari ini khotbahnya apa? Pramuka. Yuk, jangan tunda firman Tuhan. Berikan tepuk tangan, yuk. Yang kedua, Abraham mengajarkan apa ya? Keren loh, ayat 4 yuk. Ayat pertama tadi firmannya dipanggil Abraham, sautnya ya Tuhan. Ayat 2 enggak nyaman, serahkan anakmu yang tunggal. Keren. Ayat 3 tadi langsung tanpa menunda Abraham lakukan firman. Ayat keempat, hari pertama dapat firman, langsung lakukan hari pertama itu. Ketika pada hari sama-sama dengan saya katakan ketiga, Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari, saya berhenti pada hari keberapa ini? Ada jarak waktu loh. Ada jeda waktu, hari pertama, hari kedua, hari ketiga loh. Abraham punya kesempatan untuk merubah keputusan. Abraham punya kesempatan untuk berubah loh. Tapi tidak dilakukan Abraham. Amin. Berarti yang kedua sederhana. Jangan ubah selama itu adalah firman. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Amin. Jangan ubah. Amin. Bu siapa namanya nih? Wika. Lina. Dulu waktu menikah masih ingat? Engkau akan menerima, siapa suaminya? Siapa? Yongki. Siapa? Iya situlah. Engkau akan menerima dia apa adanya, dalam keadaan sehat maupun sakit, dalam keadaan kaya maupun miskin, dalam keadaan rambut memutih atau hitam, dalam keadaan perut maju atau mundur. Sekarang saya mau nanya Bu, kadang turut tidurnya, kalau saya ini saya perut saya ngembang, istri saya ngomong, Pi sekarang kalau tidur kok bunyi ya Pi. Saya mau nanya, biarpun sudah begitu, masih tetap jangan berubah. Berikan tepuk tangannya. Berikan tepuk tangan, berikan tepuk tangan. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Sama-sama dengan saya katakan, jangan berubah. Selama itu adalah firman. Yang setuju katakan amin. Berarti yang pertama Abraham ajarkan, jangan tunda firman Tuhan. Yang kedua, jangan ubah selama itu adalah firman Tuhan. Yang terakhir, ayat yang paling disenangi jemaat, kalau pendeta sudah ngomong yang terakhir, langsung tarik nafas, puji Tuhan. Ini yang terakhir dari pembukaan loh. Loh ya berkatnya belum ya, tenang aja. Yang terakhir. Kembali ke ayat 2. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal. Abraham ini sudah 100 tahun loh usianya loh. Sudah tua loh. Ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria. Sama-sama dengan saya katakan tanah Moria. Sama-sama dengan saya katakan yuk Bukit Moria.
dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung. Sama-sama dengan saya katakan yuk, gunung yang akan kukatakan kepadamu. Abraham sudah tua loh. Lebih enak jalan datar seperti ini atau enak naik gunung? Firmannya sambil membawa beban yang berat loh. Anaknya harus diserahkan, gak enak loh. Masih harus, yang Abraham yang tua harus naik ke, apa artinya? Abraham lakukan? Yes. Di depan ada tantangan seberat apapun juga. Hadapi. Sing amin cuma 2 lagi Pak. Hadapi. Bersama dengan, berikan tepuk tangan yuk. Hari ini saya percaya kau di depan gak ngerti ada tantangan seberat apapun juga. Tapi firman Tuhan Abraham ajarkan. Hadapi yuk. Seberat apapun juga. Aku akan hadapi bersama engkau Tuhan. Amin. Yang pertama, jangan tunda Yang kedua, jangan rubah firman. Yang ketiga, seberat apapun di depan, hadapi. Amin. Bu, kalau yang dihadapi di depan suamimu yang keras, nyebelin, nanti pulang sampai rumah, cari palang pintu Bu. Firman Tuhan tadi gembala ngomong hadapi kawan. No, artinya hadapi bersama dengan Tuhan. Lakukan firman Tuhan. Yang setuju katakan amin. Amin. Lalu dapat berkat yang luar biasa kok. Janjinya kepada Abraham, keturunanmu akan banyak seperti bintang di langit, seperti pasir di tepi laut. Siapa yang memberkati engkau Abraham, mereka akan diberkati. Ini janji firman Tuhan kok. Belum mendapatkan loh. Tapi Abraham, kita lanjut yuk. Lanjut, ini berkat yang kayak apa? Cepat, karena waktu. Ayat keempat tadi kita sudah baca. Ayat kelima, cepat saya akan bacakan. Nanti di rumah dibaca dengan lengkap. Saya akan cepat aja, nanti berhenti di ayat 7. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami akan kembali kepadamu. Ini keren loh. Tapi saya nggak punya waktu untuk menjelaskan ini. Iman yang Abraham dikatakan bapak orang beriman. Ini di sini loh. Dia ngerti anaknya untuk dipersembahkan, tapi dia katakan kami akan kembali ke sini. Keren. Saya lanjut terus dulu aja, ayat 6. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulnya ke atas bahu Ishak anaknya. Sedang di tangannya dibawanya api dan pisau, demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Ayat 7. Saya membaca ini nangis kok. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham papahnya, ayahnya. Dia panggil papi, bapak. Saud Abraham, ya anakku. Ishak bertanya kok, di sini sudah ada api dan kayu, Pi. Tetapi di mana domba untuk korban bakaran itu? Saya gak bisa membayangkan kok. Bagaimana perasaan Abraham saat itu. Lanjut terus yuk. Ayat 8, Saud Abraham. Keren loh. Ini bapak orang beriman. Saya gak bahas ini lagi dalam. Saud Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Ayat 9. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya, yaitu di gunung itu. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunyalah kayu, diikatnyalah Ishak anaknya itu dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Ayat 10. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Kembali saya nggak bisa membayangkan ini kok. Sembelih anak. Tapi keren loh. Ayat 11. Sebelumnya sama-sama dengan saya katakan yuk, taat. Ini dibalik ketidaknyamanan itu. Keluar firman lagi. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya. Dipanggil lagi seperti ayat 1 tadi. Abraham, Abraham. Saudnya tetap taat. Yes. Enggak ngerti loh firman selanjutnya apa loh. Tapi masih ya Tuhan.
Ayat 12. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Ayat 13 keren. Lalu Abraham menoleh, saya ulangi. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya, yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Kira-kira kalau domba yang sudah keluar tanduknya panjang, melungker, domba muda atau domba tua? Saya lanjutkan terus dulu. Loh, kok hilang lagi ayatnya? Yes. Abraham mengambil domba itu, lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Berikan tepuk tangan dong. Saya mau nanya, tadi dari bawah Abraham bawa domba enggak? Biasanya orang mengembalakan domba ini di tanah, di lembah atau di datar kok. Yes. Ini di puncak gunung. Domba tua lagi. Saya membayangkan kalau domba tua mau naik ke gunung apa enggak kepleset-pleset, enggak karuan. Tapi saya percaya Tuhan yang sediakan. Yes, katakan yo. Yes, amin. Apa artinya? Yes, ketika bagi manusia sudah enggak mungkin, enggak masuk akal. Bagi Tuhan mampu. Bagi Tuhan mampu, bagi Tuhan bisa, bagi Tuhan sangat bisa. Amin. Lanjut ayat 14 cepat, karena waktu. Dan Abraham menamai tempat itu, Tuhan menyediakan, Jehovah Jireh. Amin. Amin. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. Ayat 15 cepat. Untuk, saya ulangi, Tuhan kalau memberkati tidak akan pernah berhenti pada level manapun juga. Dia mau terus. Abraham sudah sangat diberkati loh. Nanti di rumah dibaca dari pasal 13, 14, bahkan ketika berperang pun semakin luar biasa Abraham diberkati kok. Saya nggak bahas itu, tapi sekali lagi. Ayat 15, untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. 16, katanya, hanya janji atau sumpah ini? Aku bersumpah demi diriku sendiri. Demikianlah firman Tuhan, karena engkau berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Ayat 17, baca bersama yuk. 2, 3. Maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, dan keturunan itu akan menduduki kota-kota musuhnya. 18, bersama-sama dengan suara keras. 2, 3. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi ini akan mendapat. Beri tepuk tangan dulu yuk. Karena engkau mendengarkan firman. Kembali ke ayat 17 dulu. Saya tutup di sini. Maka aku akan memberkati engkau berlimpah, limpah. Gak mau berhenti kok. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Situasi seberat apapun hari ini dengar. Maju terus. Bersama Tuhan. Berikan tepuk tangan. Seberat apapun hari-hari ini. Dengar pelayan-pelayan Tuhan. Maju terus. Amin. Anda mau maju semua amin? Jadikan semua bangsa muridku. Tangkap itu. Lakukan itu deh. Ayo seluruh pelayan-pelayan Tuhan maju. Amin. Pemain musik maju terus amin. WL Singer maju terus amin. Maju. Yang di sana singernya cuma refnya. Ku berikan. Abraham melakukan ini, berikan segalanya untuk Tuhan. Pakai berdiri yuk, sembah Dia, saya akhiri di sini.
semuanya di dalam hidupku. Kapan? Setiap waktu, biar nyata. Ku berikan hatiku. Thank you Lord. Semuanya bagimu di dalam hidupku. Lord, Lord I give you, Lord I give you. Lord I give you my heart. For you alone. Have your way in me. Lord, setiap kami Tuhan, jemaat Tuhan, ku berikan setiap kami Tuhan. Abraham lakukan itu kok. Di dalam hidup, kapan itu? Nyatakan jalan-Mu Tuhan, Jehovah Jireh. Saya minta waktu 1-2 menit. Sederhana kok siang ini. Belajar dari Abraham. Sepertinya gak nyaman buat Abraham. Tapi Abraham taat. Abraham tidak menunda-nunda firman Tuhan. Abraham tidak merubah selama itu adalah firman Tuhan. Abraham siap hadapi tantangan seberat apapun di depan bersama Tuhan. Keadaan hari ini kami nggak tahu. Tapi dengar, ketika dunia mengatakan sudah mustahil, nggak mungkin dan sebagainya. Bagi Tuhan sangat mungkin. Bagi Tuhan bisa kok. Bahkan Dia siapkan domba sebagai pengganti korban bakaran itu. Hari ini apapun jadi masalah, yuk angkat tangan kananmu ke atas. Anda berjanji dengan Tuhan deh. Kalau boleh tangan kiri tumpangkan di jantung. Ataupun kalau ada badan yang gak enak atau apapun yang gak nyaman, ayo tumpangkan sendiri. Yes, tumpangkan sendiri pada badanmu, tubuhmu yang gak enak itu. Biar Tuhan yang menjamah. Di dalam nama Yesus, nama yang berkuasa, nama yang penuh kasih. Mereka yang mengangkat tangan, mereka yang mengangkat hati Tuhan. Diberkati mereka semua Tuhan. Diberkati rumah tanggamu karena Tuhan. Diberkatilah masa depanmu karena Tuhan. Penjagaan Tuhan sempurna. Apapun yang dikerjakan berhasil dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Anak muda dipakai Tuhan ajaib. Jadikan Yeremia baru, Yeremia muda Tuhan. Pakai mereka Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Yesus. Ku berikan. Thank you.
hati. Beri tepuk tangan bagi Tuhan kita yang luar biasa.